Agatha Priscilla dan Mondo Gascaro berkolaborasi dalam single Cipta di Batas Rasa dan Lepas Berdansa. Dalam single ini, Priscilla menuliskan sendiri liriknya. Kak, lebaran masuknya ceritakan sedikit terkait rilis single Brand keduanya. Iya, jadi pertemuan kita agak unik ya Mas. Iya. Sebenarnya aku udah dengerin Mas Mondo, udah tahu Mas Mondo dari tahun berapa ya? 2017, 2018 ya. Terus akhirnya kita dipertemukan di satu kolaborasi ini oleh tadinya sih sebuah brand ya, dari kayak project brand gitu. Tahun 2020 akhir. Habis itu ya udah akhirnya kita bertemu di satu project itu. Mas Mondo memilih aku sebagai kolaboratornya. Akhirnya kita terlibat di satu project yang sama. Terus kayaknya lagunya sayang kalau nggak dipapain ya. Akhirnya kita bikin. Terbatas waktu itu, jadi ya setahun udah lewat ya, masa anaknya udah habis gitu ya. Iya. Kita memang rencana untuk merilis ulang ini. Cuman kan kalau kayaknya kurang abdul ya kalau cuma rilis Cuma itu satu aja. lagu, ya. Kita tambah satu lagu. Iya. Jadi double single. Bisa diceritakan sedikit nggak sih lagu dari Cipta di Batas Rasa dan Lepas Berdansa ini mengisahkan tentang apa? Kalau Cipta di Batas Rasa itu tadi karena memang ini project pandemi gitu, project apresiasi sebenarnya, lebih bercerita tentang bagaimana kita semua, terutama profesi musisi gitu ya, terhantam oleh pandemi tapi berusaha untuk tetap bertahan gitu, Dan berkarya. dengan selalu berkarya gitu. Kita kayak mengapresiasi mereka. Tapi proses kreatifnya berapa lama sih buat dua lagu ini? Nah, karena dua lagu ini diciptakan di rentang waktu yang berbeda. Yang lagu pertama Lagu pertama ya kira-kira 2 mingguan ya, 2 mingguan. itu Bangun Candi sih, Bangun Candi, karena kita kan? nggak expect kayak akan secepat itu rilis. Jadi ya, kalau yang lagu kedua ya lebih proper sekitar sebulanan. Sebulanan sampai rilis. Tadi sempat disinggung Priscil kan sempat ada yang lagu bahasa Inggris terus Indonesia terus Indonesia lagi. Sebenarnya Sisil sendiri lebih nyaman ke bahasa Inggris apa Indonesia sih? Kalau nyamannya kayaknya itu relatif ya, maksudnya aku juga nggak pernah kayak memang menargetkan kayak oke sih aku tulis bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, itu nggak pernah. Sebenarnya sedapatnya aja gitu. Nah tapi emang akhir-akhir ini lagi mencoba explore banyakan ke bahasa Indonesia gitu, karena kan emang jarang kan selama ini kayak bikin bahasa Inggris. Tapi sebenarnya nyamanan mana sekarang bahasa Indonesia juga jadi nyaman sih. Kan gara-gara dulu sebut Mas Mondo juga sama Mas Mondo jadi enak-enak aja kayak sekarang nulis bahasa Indonesia. Gata gimana akhirnya bisa kolaborasi sama Mondo yang lagunya didengerin dari Dari perjalanan dulu. remaja gitu ya? Dari kecil malah. Ya itu makanya seneng banget sih, maksudnya ya kalau seneng tuh underrated ya, honored gitu, maksudnya saya merasa terhormat akhirnya bisa diajak. Terima kasih Mas Mondo karena emang dari dulu emang dengerin lagu Mas Mondo terus selalu suka progresinya, tiba-tiba disuruh nyanyiin lagu kolaborasi dengan progresi beliau, jadinya kayak mimpi menjadi kenyataan. Terus akhirnya bisa bikin lagu bareng lagi gitu. Terus akhirnya ya udah bisa mengenal Mas Mondo juga. Ternyata beliau orang yang sangat nyaman diajak berdiskusi. Malah akunya yang ditanyain kayak gimana Priscil, referensinya seperti apa, terus kita mau ngomongin apa ya gitu. Maksudnya diskusinya tuh jadi nyaman aja gitu. Jadi aku tidak merasa terintimidasi sama sekali. So thank you so much. Mas Mondo gimana alasan menerima Priscil buat untuk kolaborasi seperti apa? Aduh. Pertimbangannya? Timbangannya ya waktu itu memang dikasih pilihan gitu kan, karena penyanyi yang muda udah nggak ada yang kenal sih, gitu kan. Tapi akhirnya dikasih beberapa nama dan Priscil suaranya light tapi fresh gitu, jadi kayaknya cocok untuk membawakan lagu ini. Secara range-nya sepertinya cocok. Jadi dan ternyata ya hasilnya begitu dikirim kan kita nggak ketemu ya. Iya gitu. Take di Jogja, nggak tahu take di mana gitu waktu itu. Udah jadi udah enak gitu. Ya udah cocok. Dan yang untuk yang lagu kedua ini juga kolaborasinya menyenangkan gitu. Aku udah punya nada gitu kan, terus dinyanyiin, begitu suaranya Priscil masuk, udah enak kayak ini gitu. Dan terutama juga liriknya, karena kan untuk yang lagu kedua ini yang bikin lirik Priscil gitu, bahasa Indonesia. Ya waktu itu bilang, ini bahasa Indonesia bahasa Inggris. Bahasa Indonesia kali ya, karena yang lagu pertama bahasa Indonesia gitu. Waduh gimana ya, bisa udah pasti. Ternyata hasilnya ini ya
apa ya, lebih dari ekspektasi gitu. Dan ini Priscil nulis lirik yang maksudnya udah beberapa lagu kah yang ditulis liriknya sendiri gitu? Ya semua lagu-laguku rata-rata aku tulis sendiri sih liriknya. Yang udah rilis ya mungkin ini lagu ke-7 gitu yang aku tulis sendiri liriknya. Sebenarnya ini barengan sih diskusi juga sama Mas Mondo kayak beberapa part yang kayak ini gimana Mas. Nah makanya karena Mas Mondo tuh maksudnya kayak ya sangat menyenangkan untuk diajak diskusi juga. Jadi aku nulis liriknya juga nggak merasa terpressure, ya udah kita semengalirnya aja gitu nulis liriknya gitu. Dan ternyata memang menyenangkan ya. Kayak pusing-pusingnya tuh pusing-pusing yang kita inginkan gitu. Kalau nulis lirik tuh ya pusing sih tapi pengen gitu. Sampai jadi. First impressionnya gimana pas ketemu Mas Mondo gitu? Dan akhirnya kerjasama. First impression. Kita ketemu di mana Mas pertama kali Mas? Di Pondok Indah ya itu ya? Oh iya. Enggak, sebelumnya sempat Oh iya benar-benar. Iya kita pernah foto waktu itu. Waktu itu pas belum ngobrol banyak ya ngobrol aja sih, ngobrol aja biasa gitu. Cuma emang aku emang belum, maksudnya nggak bisa ditebak proses penulisan Mas Mondo dari pertama kali ketemu. Emang harus beberapa kali ketemu dulu baru aku kayak oh ternyata Mas Mondo kalau nulis kayak gini. Jadi memang butuh beberapa pertemuan. Tapi abis itu udah lancar jaya. Tapi kamu sendiri suka bikin target-target nggak sih bikin lirik? Misalnya tahun ini sekian. Tadinya bikin sih, tapi lama-lama kayak mendingan kita bikin, maksudnya kita nggak ada beban sama sekali gitu, kayaknya jadi lebih enak gitu nulisnya. Karena sebenarnya maksudnya emang harus sih latihan bikin lirik gitu, tapi kalau target kayaknya aku takut nge-pressure diri aku jadi nggak keluarnya secara natural. Jadi mendingan kita sesuai ini aja, maksudnya senyamannya aja gitu.